Ibu Aisyah ngapain ngepel tangga di sini? Ini kan tugas Minah, Ibu. Sudah, sekarang Ibu istirahat saja, biar Minah yang ngerjain. Ibu tuh kan lagi hamil, harus jaga kandungan. Ibu nggak boleh kecapean, Bu. Nggak apa-apa, Mina. Aku udah biasa beres-beres kok. Sudah, kalau gitu biar Minah yang bantuin ya. Minah! Ngapain dibantuin? Nggak usah dibantuin. Maaf Nyonya, tapi memang ini tugasnya Minah kan. Lagian Ibu Aisyah kan sedang hamil, jadi Minah kasihan. Ibu Aisyah harus jaga kandungannya Nyonya. Biar Ibu Aisyah nggak terlalu capeknya. Jawab lagi, mau dipecat kamu. Turun. Nggak usah dibantuin. Awas ya kalau kamu sampai bantuin. Saya pecat kamu tuh, saya nggak main-main nih. Udah. Saya bisa ngerjain sendiri kok ya. Maaf ya Bu Aisyah. Gak apa-apa. Bu, ini Minah bawain minum. Ibu udah waktunya minum obat, penguat dari dokter. Makasih ya, Bi. Bibi baik banget sama aku. Ini Ibu Aisyah. Minah tuh sedih banget lihat nasib Ibu di rumah ini. Ibu tuh selalu menderita. Kalau Minah jadi ibu, Minah sudah memberontak dan kabur dari rumah ini, Bu. Tapi Ibu sabar banget. Hati Ibu lembut seperti malaikat. Mina gak usah mikirin aku. Semua ini aku anggap cobaan dalam hidup aku. Dan aku ikhlas menjalani semua ini. Jadi Bibi gak usah khawatir, aku gak apa-apa kok. Ibu kuat dan tegar. Semoga dengan ketegaran Ibu, kebahagiaan cepat menghampiri Ibu Aisyah. Amin. Terima kasih ya. Sama-sama. Silahkan, obatnya diminum dulu. Ya. Terima kasih ya, Bi ya. Ya udah, Bi. Aisyah pamit dulu ya nengokin Ibu di rumah sakit. Semoga Bu Wulan cepat sembuh ya, Bu. Makasih ya. Jadi ini obatnya. Aku ganti isi penguat kandungannya si Aisyah dengan tepung terigu. Aku harus balikin ke tempatnya biar dia nggak curiga. Andai aja Ibu tahu kalau Mas Yoga sangat peduli dengan keadaan Ibu. Mas Yoga. Aisyah? Loh, kamu kok bisa jalan-jalan ke sini? Bukannya kamu harus istirahat? Mas, makasih ya. Kamu udah mau memperhatikan Ibu. Kamu perhatian banget sama Ibu.
Aisyah, kamu udah gak usah terima kasih sama aku. Ini udah kewajiban aku. Mas Yoga begitu baik sekali dan begitu perhatian sama ibu. Seandainya aja kita masih tetap bersama, Mas. Aku tidak boleh larut dalam perasaan ini. Cintaku ke Mas Yoga harus aku simpan dalam hati. Oh ya, Aisyah. Aku mau keluar dulu sebentar ya. Aku mau temuin dokter. Aku mau nanya soal ada satu obat ini dikasih tahu sama teman aku yang juga dokter. Tapi ini obat ada di luar negeri. Dia bisa bikin Bu Wulan itu bisa sadar lebih cepat. Iya, Mas. Mas, sekali lagi makasih ya. Aku nggak tahu caranya bilang berterima kasih sama kamu kayak gimana. Kamu baik banget sama aku dan keluarga aku. Ya, sama-sama. Ya, saya sangat berharap obatnya bisa segera didatangkan karena saya pengen banget Bu Wulan bisa cepat sadar. Saya akan usahakan. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih ya. Habis. Gak, Kan? gak. Gue harus ngomong sama lo nih. Oke. Ini soal nyokap lo. Perlakuan nyokap lo ke Aisyah. Jadi gini, nyokap lo itu... Bu Indah sangat baik. Dia mau membiayai operasi ibu aku. Maka dari itu, aku mau berterima kasih sama Bu Indah. Sepertinya Aisyah tidak ingin aku bicara sama Yoga tentang perlakuan ibunya ke Aisyah. Tapi kenapa? Sudahlah. Lebih baik aku diam saja. Aisyah, kamu aku anterin pulang? Nggak usah, Mas. Aku pulang sendiri aja. Lagi pula kamu mau pergi ke kantor kan? Kamu benar bisa pulang sendiri. Ya. Kalau gitu kamu hati-hati ya. Yuk. Kita harus bicara, Aisyah. Ada apa, Irfan? Aisyah, kenapa kamu melarang aku untuk bicara ke Yoga soal Tante Indah? Kenapa? Van, aku nggak mau bikin Yoga berantem sama Mama Indah. Karena aku tahu situasi di rumah itu udah sangat berantakan. Aku nggak mau bikin tambah berantakan. Apa kamu bilang, Aisyah? Aisyah, aku dengar sendiri dari Rani dan Rina kalau kamu mendapatkan perlakuan tidak baik di rumah itu. Aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu perjanjian kamu sama Tante Indah. Kamu menerima tinggal di rumah itu dan jadi pembantu. Itu semua demi biaya operasi ibu. Iya kan? Aisyah, kalau itu masalahnya aku bisa bantu. Aku bisa cari uang, aku bisa cari pinjaman. Kita bayar biaya operasi ibu dan kita bayar utang ke Tante Indah itu. Van, aku nggak mau kamu ngelakuin itu. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Aku udah terlalu sering ngerepotin kamu, Van. Yang sakit juga ibu aku kan. Jadi udah seharusnya aku melakukan itu. Tapi Aisyah, kamu tidak perlu menderita seperti ini, Aisyah. Kamu nggak peduli sama adik-adik kamu? Mereka sampai ngamen untuk bayar utang. Apa kamu bilang? Ngamen? Aku seharusnya nggak bilang sama kamu. Mereka udah minta aku berjanji untuk tidak bilang sama kamu. Tapi aku nggak bisa diam aja, Aisyah. Kamu harus tahu. Aisyah, kamu harus sadar. Banyak orang di sekitar kamu yang peduli sama kamu, sayang sama kamu. Jadi aku mohon sama kamu. Kamu jangan nanggung beban ini sendirian. Enggak, Irfan. Rina dan Rani cuma salah paham. Aku nggak apa-apa kok. Enggak, Aisyah. Kamu tidak baik-baik saja. Kalau kamu merasa kamu berutang budi sama dia, sama Tante Indah ini bukan utang budi namanya. Ini namanya penyiksaan. Cukup, Irfan.
Cukup, aku mohon kamu gak usah bahas masalah ini lagi. Dan aku mohon sama kamu gak usah ikut campur masalah ini lagi. Aisyah. Kenapa sih Aisyah keras kepala sekali? Alhamdulillah banget loh. Pendapatan kita hari ini lumayan banyak. Iya, yang penting kita harus terus semangat ya buat ngumpulin uang, buat bantu Kak Aisyah biar bisa bayar utang ke Bu Indah. Gimana, Bos? Lu gimana di sini? Hah? Sapi hari ini, Bos. Wah, udah mangsa tuh. Anak baru kayak ini, Bos. Lu ambil. Balikin uang kita, Kak. Balikin, Kak. Itu buat kakak kita. Enak aja lu, balikin. Lu udah tahu belum? Ini tuh wilayah kita ngamen. Hah? Jadi, ini tuh uang kita juga. Balikin, Kak. Itu uang buat kakak kami. Kita balikin. Makanya lo, jangan macem-macem sama gua. Cabut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rina, Rani, tangan kalian kenapa? Aku nggak mungkin bilang ke Kak Isa kalau kita berdua seperti ini karena ribut sama pengamen. Aku nggak mau bikin Kak Isa susah. Ya udah. Sekarang kalian cerita sama kakak. Kenapa tangan kalian bisa seperti itu? Gak ada yang mau jawab? Kakak udah tahu kok semuanya. Gak ada yang perlu kalian tutup-tutupi lagi. Kalian ngamen kan? Rina, Rani, kakak mohon sama kalian. Gak ada yang perlu kalian tutup-tutupin lagi. Kenapa sih kalian melakukan hal itu? Kakak ini kakak tertua di sini. Jadi udah seharusnya kakak mengurusi kalian semua. Kau tahu dari mana? Pasti dari Kak Irfan ya? Iya. Kak Irfan kasih tahu kakak demi kebaikan kalian. Jadi kakak mohon sama kalian stop melakukan hal itu. Urusan masalah ini, biar kakak cari jalan keluarnya. Iya Kak, Rani janji. Iya Kak, Rina juga janji. Beneran ya? Janji sama kakak, kalian nggak akan ngelakuin itu lagi. Ya udah, kalian tunggu ya, kakak ambilin obat dulu, biar kakak obatin lukanya. Saya nggak mengerti. Kenapa saya tidak boleh menolong Aisyah? Niat saya tulus. Saya sayang sama dia. Van, kamu tuh mesti ingat kalau sekarang Aisyah lagi mengandung anaknya Yoga. Saya tahu itu. Tapi saya tidak peduli. Saya cinta Aisyah. Dan lagi pula, Aisyah menderita seperti ini semua salah saya. Van, sebagai sahabat nih, saya cuma bisa kasih kamu nasihat dan saran. Tapi keputusannya tetap kamu yang bikin. Menurut saya nih, sebaiknya kamu sekarang jauhi Aisyah. Karena keberadaanmu sekarang di dekat Aisyah, itu akan bikin dia menderita. Bahkan akan mengundang fitnah. Jadi serahkan saja semua pada Allah. Jodoh, hidup, mati, itu semua di tangan Allah. Kalau misalnya Aisyah emang jodoh kamu, Allah pasti akan ngasih jalan buat kamu sama Aisyah. Insya Allah.
Makasih ya. Iya, sama-sama. Obatnya sudah berhasil kita injeksikan ke Ibu Wulan. Sekarang kita tinggal tunggu kondisi Ibu Wulan. Iya. Semoga obatnya bisa bereaksi cepat ya. Dan Ibu Wulan bisa cepat sadar. Kita doakan sama-sama. Saya permisi. Kak, jangan lupa minum vitamin sama obat penguat kandungannya ya. Iya Rina, makasih ya kamu udah ngingetin kakak. Percuma kamu setiap hari minum obat itu, Aisyah. Karena isinya sudah aku ganti. Perutku kenapa sakit sekali ya Allah? Padahal aku udah rutin minum obat dan vitamin penguat kandungan itu. Tapi kenapa masih sering terasa sakit? Kuatkanlah aku ya Allah. Dan kuatkanlah janin yang ada di dalam rahimku ini. Astagfirullahaladzim. Aisyah, cuci tuh baju saya semuanya. Ingat, jangan pakai mesin ya. Kucek-kucek halus. Pakai mesin nanti rusak. Cepat cuci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam, Yoga. Anak mama udah pulang. Ma, itu kamu bawa baju kotor? Iya sayang, baju ini mau mama bawa ke laundry. Soalnya kan baju mama harus di laundry khusus soalnya. Oh. Ma, aku mau bicara berdua sama Aisyah. Oh iya sayang. Aisyah. Yuk Aisyah. Gagal lagi. Mas, aku berterima kasih banget ya sama kamu. Kamu udah mau usahain cari obat itu untuk ibu. Aisyah, kan aku udah bilang sama kamu. Kamu gak usah terima kasih sama aku. Ini adalah tanggung jawab aku. Iya mas, aku juga berharap semoga ibu cepat sadar. Sekali lagi makasih ya. Senyuman kamu itu bisa menularkan senyum dan bahagia ke orang yang menatapnya, Aisyah. Dan aku pengen selalu bikin kamu tersenyum. Bu, Assalamualaikum. Aisyah harap hari ini kesehatan ibu ada kemajuan ya. Aisyah kangen banget sama ibu. Aisyah benerin jilbab ibu ya. Biar ibu kelihatan tambah cantik. Bu, ibu tahu nggak?
Aisyah seneng banget. Karena Aisyah tahu sekarang Mas Yoga itu perhatian banget sama ibu. Buktinya aja, dia mau berusaha dapetin obat itu untuk ibu. Aisyah harap setelah ibu sadar, ibu bisa memaafkan Mas Yoga. Bisa. Bu, ibu ini Aisyah, Bu. Dokter! 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 Ada apa Bu Aisyah? Ibu saya, dokter. Tadi dia bilang nama saya. Saya periksa dulu Bu. Gimana, dokter? Alhamdulillah Bu Aisyah, Ibu Wulan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kondisinya semakin membaik. Saya berharap Ibu Wulan segera sadar. Alhamdulillah, dokter. Terima kasih ya. Ya, saya akan memantau terus kemajuan Ibu Wulan. Tapi saya percaya dengan kondisi Ibu Wulan yang selalu merespon dengan baik seperti ini, saya yakin beliau akan segera sadar. Iya, dokter. Terima kasih sekali lagi. Saya permisi. Alhamdulillah ya Allah. Engkau mulai menjawab doa-doa hamba untuk kesembuhan ibu hamba. Dan hamba meminta ya Allah, lindungilah hamba Rina Rani dan juga anak yang dikandung hamba ini. Hamba serahkan kepadamu semuanya ya Allah. Dan lindungilah Mas Yoga. Hanya kepadamu lah hamba meminta. Hanya kepadamu lah hamba bersujud ya Allah. Lindungilah keluarga hamba ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba serahkan segalanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Aisyah, ini semuanya yang masak kamu? Iya, Mas. Aisyah, kamu tuh harusnya kan gak usah kerja. Kamu tuh harus banyak istirahat. Mas, gak apa-apa. Aku kuat kok. Lagian, ini semua aku yang masak untuk kamu. Sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih. Makasih buat apaan? Iya, Mas. Jadi tadi aku nengokin ibu di rumah sakit. Dan alhamdulillah kondisi ibu jauh lebih baik. Dia juga udah bisa nyebut nama aku. Ya walaupun belum sadar sepenuhnya, tapi aku seneng banget. Oh ya? Alhamdulillah. Aku juga seneng dengarnya. Ya, ini juga semua berkat obat yang kamu usahain untuk ibu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oh iya Mas, silakan dicobain. Ini kan kesukaan kamu kan? Ya. Cobain ya. Enak banget. Ini buat Mama aja Yoga. Mama suka sekali. Buat Mama aja ya. Mama juga suka. Aisyah, tapi saya mau makannya di kamar. Kelihatannya masih pusing nih kepala. Gak tahu kenapa. Tolong bawain ke kamar ya. Yoga, Mama makannya di kamar aja ya. Udah gak enak badan nih. Lihat mulai flu kali. Aisyah, ditunggu ya makanannya tolong bawain. Baik Nyonya. Nyonya, ini makanannya.
Kenapa makanan yang dibuang, Nyonya? Kenapa dibuang? Kamu pikir saya sudi makanan yang dimasak sama kamu? Jangan mimpi kamu. Gak bakalan bisa makanan masuk ke dalam mulut saya. Lagian kamu ngapain sih? Masakin buat yoga? Mau ngapain? Mau cari muka kamu tuh? Ya, udah kehabisan muka kamu. Dasar perempuan gak tahu diri. Nyonya, saya bukan mau ngerebut hatinya Mas Yoga, tapi saya mau berterima kasih sama Mas Yoga dan Nyonya karena telah menolong ibu saya. Diam. Kamu diam ya? Jangan banyak ngomong ya. Awas ya kalau bicara lagi saya benci sama kamu. Sampai mati pun saya benci sama kamu. Nyonya, saya mohon Nyonya, saya tahu Nyonya benci saya, tapi nggak seharusnya Nyonya buang makanan itu. Nyonya tahu di luar sana banyak yang... Gak usah ceramah ya. Saya nggak suka diceramain sama kamu. Lebih baik kamu sekarang keluar. Pergi keluar dari kamar saya. Pergi kamu tuh. Siapa yang bersihin? Siapa yang bersihin ini? Bersihin. Bersihin. Kamu tuh gimana sih? Kita itu udah gak ada pembantu, hidup juga lagi susah. Itu cucian kenapa kamu gak cuci? Hah? Ya udah sih Mas, tinggal di laundry. Nanti kalau aku yang nyuci tangan aku bisa rusak. Laundry kamu bilang? Aku gak ada uang buat laundry. Mas, makanya kamu tuh semangat dikit dong nyari kerjanya. Masa buat laundry doang gak mampu? Stop, kamu stop. Kamu itu istri, harusnya kamu bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bukannya cuma nuntut suami doang. Terus main handphone, WA mama kamu tuh yang bikin kamu rusak. Sekarang aku tanya sama kamu sendiri bisa apa? Kamu tuh nggak bisa apa-apa. Sekarang aku nggak mau tahu ya, kamu cuci pakaian itu semuanya sampai bersih. Sampai bersih. Berikanlah kekuatan supaya hamba bisa menjalani semua ini dengan ikhlas. Gimana? Mama mau makan? Sudah, Mas. Kamu juga harus makan ya. Kamu makan yang banyak. Buat baik kita. Mas Wahyu keterlaluan banget sih. Udah tau aku gak pernah nyuci. Sekarang malah suruh nyuci. Ya pembantu. Tapi ini kan yang biasa Aisyah kerjain. Kenapa sekarang jadi aku malah yang ngerjain ini? Lama-lama aku gak kuat kalau kayak gini ceritanya. Halo, Ma. Gawat, Yosi, gawat. Ini benar-benar gawat. Kita harus ketemu ya. Kamu harus ketemu sama Mama. Ma, nggak bisa, Ma. Nanti Mas Wahyu bisa marah besar sama aku kalau aku keluar rumah. Yosi, gimana sih ketemu sama Mama sendiri aja nggak bisa? Apa-apaan sih kamu nih? Aduh, Ma, bukannya gitu, tapi aku lagi... Nggak ada alasan. Pokoknya kita ketemu di kafe seperti biasa. Ya, Mama jalan sekarang. Sekarang, cepetan. Yaudah, iya, aku kesana. Mama nih kebiasaan banget deh. Suka banget maksa orang. Ya udahlah, nanti aja aku lanjutin lagi. Ma, maaf ya lama. Aja, lama banget sih kamu. Yosi, keadaan gawat banget nih. Ibu Wulan sudah mulai sadar. Kalau dia sadar,
Mama takut deh, nanti dia ngasih tahu ke orang-orang kalau Mama yang sudah melakukan ini semua. Jangan sampai Yoga tahu nih. Mama harus cari cara, harus mencegah supaya Bu Wulan tidak bilang sama Yoga. Enggak, Ma, enggak, jangan. Mama nggak boleh ngelakuin apa-apa lagi. Nanti kita bisa kena sial, Ma. Apa sih kamu? Ini nggak ada hubungannya lagi. Lagi pula ini semua bukan salah Mama. Ya iyalah, Ma. Coba deh Mama pikir ya. Setiap Mama habis jahat sama Bu Wulan, kita selalu dapat masalah, Ma. Pokoknya kali ini aku nggak mau ngelakuin apa-apa, titik. Ini gimana sih? Mama minta ketemu sama kamu bukan yang ngasih solusi. Percuma ketemu. Ya sudahlah, kalau emang Yosi nggak mau bantu, aku sendirian aja juga nggak apa-apa. Yosi! Yosi! Mana sih dia nih? Yosi, di mana kamu, Yosi? Yosi! Dari mana aja kamu? Udah berani ya kamu ya pergi tanpa izin aku? Maaf Mas, tadi aku buru-buru Mas, soalnya Mama nelpon aku minta ketemu. Alah, ngapain lagi sih kamu ketemu sama mama kamu? Mama kamu mau hasut kamu lagi supaya tinggal di rumahnya? Iya? Enggak Mas, enggak ngomong itu kok, kita ngomongin masalah lain, beneran. Ini terakhir kalinya kamu ketemu sama mama kamu. Karena mama kamu itu cuma bikin kamu jadi istri pembangkang. Tadi aku suruh kamu apa? Nyuci kan? Bukan ngelayapan. Dan sekali lagi kamu ngebangkang sama aku, kita pisah. Wulan, aku tidak akan pernah membiarkan kamu hidup tenang. Kamu harus selamanya menderita. Kalau perlu sampai mati. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kamu membuka suara kamu. Kamu harus mati, Wulan. Kamu harus mati di tangan saya. Kamu? Ngapain kamu di sini? Saya ada di mana? Diam kamu. Kamu harus mati. Diam, diam, diam. Ibu Wulan, Ibu sudah sadar? Ada apa ini? Saya mendengar ada keributan di ruangan ini. Dokter, tolongin saya, dokter. Perempuan itu mau bunuh saya, dokter. Astaga, Wulan. Tega banget sih kamu bilang seperti itu. Justru saya ini nolongin kamu. Harusnya kamu berterima kasih dong. Yang bayar rumah sakit itu adalah saya. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dokter. Ya dokter ya? Ibu Wulan, apa yang dikatakan Bu Indah itu benar. Bu Indah yang menanggung semua biaya pengobatan Ibu. Bahkan Ibu Indah sendiri yang mengantarkan Ibu Wulan ke rumah sakit ini. Saya nggak sudi. Saya nggak sudi dibayar perempuan jahat seperti kamu, Pak. Ibu tenang, Ibu tenang. Ibu baru sadarkan diri. Tolong tenang. Sebaiknya Ibu istirahat saja. Saya nggak sudi dibayar perempuan jahat itu. Masih dia punya rencana lain. Saya harus keluar. Mana anak saya? Saya mesti ketemu anak saya. Saya mesti keluar dari sini. Saya mesti... Tolong Bu, Ibu jangan pergi. Kalau sampai Ibu pergi dari rumah sakit ini, pihak rumah sakit tidak akan mau bertanggung jawab, Ibu. Saya nggak peduli. Saya harus keluar. Saya nggak peduli. Bu Wulan tenang, Bu Wulan tenang. Wulan, denger apa kata dokter. Udah deh nurut aja. Nanti kalau terjadi sesuatu sama kamu bagaimana? Diam kamu.
Dasar perempuan licik. Gak usah pernah baik sama saya. Siapa kamu? Sus, tolong suntik. Suster, tolong pasien dijaga baik-baik. Jangan sampai kabur dari rumah sakit ini tanpa izin saya. Baik dok. Gawat, kalau ada perawat yang jagain Wulan, yang ada saya nggak bisa dong ngebunuh dia. Nyebelin banget sih, selalu gagal nih rencana. Ibu Indah, sebaiknya Ibu Indah tidak ada di ruangan ini. Biarkan pasien beristirahat. Oh iya, tentu sekali dokter. Permisi, Wulan, permisi. Rina, Rani. Aisyah, Rina, Rani. Kenapa, Mas? Aisyah. Oke, kalian siap-siap sekarang. Kita ke rumah sakit. Ada apa-apa kondisi ibu memburuk? Ibu sadar. Alhamdulillah, akhirnya doa kita dikabulkan juga ya kak. Akhirnya ibu kita sadar juga. Beneran, Mas? Ya iyalah, masa aku bohong. Ayo. Iya bener, ini bener-bener anugerah banget buat kita. Kita bisa berkumpul bersama ibu lagi, ya kan kak? Ayo, udah. Ayo. Mau nggak? Ayo jalan-jalan. Ayo. Ma, Mama ngapain di sini? Mama mau ngelihat Bu Wulan, Mama pengen tahu kepastiannya bagaimana kesehatannya. Ternyata Bu Wulan sudah membaik. Mama kan juga pengen tahu, Yoga. Aisyah, Bu, Ibu perhatian sekali sama ibu kami. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih sekali, Bu. Terima kasih karena Ibu telah banyak bantu kami. Berkat bantuan Ibu juga, sekarang ibu kami udah sadar. gak apa-apa. Udah lebih baik sekarang kalian masuk, lihat ibu kalian, ya? Bener kak. Ayo kita temuin ibu sekarang. Saya tinggal dulu ya, Bu. Makasih ya, Ma. Yoga bangga sama Mama. Gimana ya kalau Wulan ngasih tahu ke Aisyah dan kedua adiknya kalau saya yang sudah mencelakai dia? Aduh, gimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Jangan sampai itu terjadi. Jangan bahaya buat kehidupan saya. Ibu! Ibu kalian baru saja tertidur. Biarkan dia beristirahat, jangan diganggu. Ya ampun, Suster. Terima kasih telah menyelamatkan ibu saya. Saya sampai takut terjadi sesuatu sama ibu saya. Iya bu, kita kangen banget sama ibu. Kita kangen suara ibu. Untung aja ada Bu Indah. Bu Indah udah mau membayarkan uang operasi ibu. Kalau tidak, kita nggak tahu apa yang terjadi sama ibu. Maaf, ada yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Memangnya ada apa, Sus? Tadi pada saat Bu Wan terbangun, dia mengamuk dan histeris karena mengetahui Bu Indah lah yang telah membayari semua biaya pengobatannya. Tapi kenapa, Sus? Saya tidak tahu jelas hal itu. Hanya itu yang saya tahu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Gimana kak? Gimana kalau ibu sampai marah sama kita? Ayolah kak. Bu, maafin Aisyah, Bu. Aisyah nggak memikirkan perasaan ibu. Aisyah mengambil keputusan tanpa memikirkan ibu. Aisyah tahu ibu pasti tersakiti karena harus berutang budi sama Bu Indah.
Karena Aisyah nggak mau sampai ibu kehilangan nyawa ibu. Karena Aisyah belum sanggup kalau harus ditinggal ibu, Bu. Maafin Aisyah ya, Bu. Ibu, Aisyah, jawab pertanyaan ibu. Apa benar Ibu Indah yang sudah membiayai semua ini? Jawab, Aisyah. Apa kamu tega membohongi ibu kandung kamu sendiri? Enggak, Bu. Aisyah nggak akan bohongin ibu. Terus kamu tunggu apa lagi? Kenapa kamu nggak jawab pertanyaan ibu? Iya, Bu. Itu semua memang benar. Bu Indah yang udah bayarin semua pengobatan ibu. Kamu tahu kan gimana perasaan ibu sama Bu Indah? Kenapa kamu lakukan itu? Maafin Aisyah, Bu. Aisyah nggak tahu waktu itu harus kayak gimana. Aisyah nggak mau, Bu, kehilangan ibu. Aisyah nggak punya jalan lain. Aisyah nggak mau ibu meninggal. Ibu lebih baik mati Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu kenapa bicara seperti itu? daripada ibu harus dibiayai sama perempuan jahat itu. Bu, aku mohon ibu jangan bicara seperti itu, Bu. Aisyah benar-benar bingung waktu itu, Bu. Aisyah benar, Bu. Kita nggak mau kehilangan ibu. Iya, Bu. Kalau misalnya ibu sampai meninggal, nanti kayak gimana kita, Bu? Bu, Kak Aisyah udah rela berkorban untuk ibu. Kak Aisyah rela jadi pembantu di rumahnya Bu Indah. Supaya biaya rumah sakit dan operasi ibu ditanggung semuanya sama Bu Indah. Apa? Kamu jadi pembantu? Ya Allah, Aisyah. Kenapa kamu lakukan semua ini, Aisyah? Kita ini memang orang miskin. Tapi kita masih punya harga diri. Kenapa kamu biarkan Bu Indah menginjak-injak harga diri kita? Kenapa? Dan kamu, Rani, Rina, kenapa kalian biarkan kakak kamu melakukan ini semua? Kenapa? Kalian tahu kan apa yang udah Bu Indah lakukan terhadap kita semua? Iya, Bu. Kita ngelakuin semua itu karena kita udah gak punya apa-apa lagi, Bu. Kita udah kehilangan segalanya. Iya, Bu. Kita udah gak punya apa-apa lagi. Rumah kita udah hangus terbakar dengan tangan. Apa? Rumah kita kebakaran. Ya Allah, apa yang terjadi, ya Allah? Kenapa bisa semua ini terjadi, ya Allah? Udahlah, gak usah lebay. Yang penting kamu hidup dan sehat. Harus berterima kasih loh sama saya. Saya yang sudah bayar biaya operasi. Jadi kamu punya hutang budi sama saya.
Hutang budi apa kamu bilang? Kalau semua ini kamu lakukan cuma buat menginjak-injak Aisyah. Dan kamu tekan Aisyah supaya menyetujui Aisyah itu jadi pembantu di rumah kamu, iya kan? Jadi ini perjanjiannya, Ma? Hah? Jadi dugaan aku tuh bener nih. Mama ngelakuin semua ini untuk neken Aisyah. Iya. Yoga, kamu jangan termakan sama omongan perempuan ini dong. Mama melakukan semua ini ke kamu supaya kamu itu bisa langsung menjaga kandungannya Aisyah. Ya walaupun mama nggak tahu ya, itu anak kamu apa anak Irfan.